Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi S1 Kebidanan, Fakultas Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Surabaya. Video ini diajukan untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Aplikasi Teknologi dan Informasi Kebidanan yang diampu oleh Ibu Fulatul Anifah. Di sini akan dijelaskan mengenai bahaya seks pada remaja. Pergaulan bebas di kalangan remaja sangat mengkhawatirkan. Remaja mempunyai rasa keingintahuan yang sangat besar, menyukai petualangan dan tantangan, serta cenderung berani mengambil resiko tanpa didahului oleh pertimbangan matang. Nah, apakah itu seks bebas? Seks bebas adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh laki-laki dan wanita tanpa adanya ikatan pernikahan. Perilaku seks bebas dapat menimbulkan berbagai dampak negatif pada remaja, di antaranya dampak psikologis, fisiologis, sosial, dan fisik, serta menyebabkan penyakit menular seksual pada remaja. Perilaku seksual adalah segala tingkah laku yang didorong oleh hasrat seksual, baik dengan lawan jenis maupun sesama jenis. Seks bebas adalah model berhubungan seks yang dilakukan secara bebas atau perilaku penyimpangan seksual. Faktor pemicu perilaku bebas adalah minimnya pemahaman akan bahaya melakukan hubungan seks bebas, pernah jadi korban pemerkosaan dan pelecehan seksual sehingga akhirnya menjadi ketagihan. Sedangkan faktor lingkungan yang mempengaruhi adalah orang tua yang tidak memberikan pendidikan seks kepada anak, pergaulan bebas, narkoba, alkohol, dan kebiasaan melanggar norma yang berlaku. Bahaya utama akibat seks bebas menurut Suparyanto diantaranya yang pertama adalah menciptakan kenangan buruk, yang kedua adalah mengakibatkan kehamilan, yang ketiga adalah pengguguran kehamilan atau aborsi, dan juga pembunuhan bayi, yang keempat penyebaran penyakit, yang kelima adalah timbulnya rasa ketagihan, dan yang terakhir adalah hancurnya masa depan remaja. Bahaya seks bebas pada remaja. Penyakit kelaminan yang sering dijumpai di saat remaja melakukan seks bebas. Yang pertama, gonorrea atau kencing nanah. Tanda khasnya berupa keluar cairan kental berwarna kekuningan. Kedua, sifilis atau raja singa disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum dan dapat menular. Ketiga, herpes genital. Gejala awal berupa tumbuh banyak bintil seperti anggul kecil, berair, berkelompok, dan nyeri. Kemudian apabila pecah akan meninggalkan luka kering yang bisa hilang sendiri. Dan kambuh lagi jika ada faktor pemicunya seperti stres, haid, dan alkohol. Keempat, klamidia. Gejalanya berupa keluarnya cairan vagina encer putih kekuningan dengan keluhan nyeri rongga panggul dan adanya pendarahan setelah berhubungan seks. Trichomoniasis. Gejalanya adalah cairan vagina encer kuning kehijauan, berbau dan berbusa busuk, serta sekitar kemaluan, bengkak, kemerahan, gatal-gatal, dan terasa tidak nyaman. Keenam, kutil kelaminan. Gejalanya antara lain berupa timbulnya banyak tonjolan kulit yang terlihat seperti jengger ayam. Ketujuh, ulkus mole yang disebut juga chancroid atau bubo. Gejalanya adalah luka banyak dengan cekung pinggir, tidak teratur, keluar nanah dan nyeri, serta biasanya salah satu sisi kelaminan mengalami pembengkakan kelenjar getah bening di lipat paha, berwarna kemerahan, apabila pecah akan bernanah dan nyeri. Kedelapan adalah HIV, yaitu virus perusak sistem kekebalan tubuh pada sel darah putih yang menyebabkan penurunan imunitas yang menimbulkan penyakit AIDS. Pendidikan seksual yang dapat diberikan kepada remaja adalah yang pertama,
memberikan pengertian yang memadai mengenai perubahan fisik, mental, dan proses kematangan emosional yang berkaitan dengan masalah seksual pada remaja. Dan yang kedua, mengurangi ketakutan dan kecemasan sehubungan dengan perkembangan dan penyesuaian seksual atau peran tuntutan dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, membentuk sikap dan memberikan pengertian terhadap seks dalam semua manifestasi yang bervariasi. Dan yang keempat, memberikan pengertian mengenai kebutuhan nilai moral untuk memberikan dasar yang rasional dalam membuat keputusan berhubungan dan perilaku seksual. Dan yang kelima, memberikan pengetahuan tentang kesalahan dan penyimpangan. Dan yang keenam, memberikan pengertian dan kondisi yang dapat dengan cara meningkatkan fondasi keimanan yang kuat dan sehat, memilih teman pergaulan, menjaga hubungan baik dengan kedua orang tua, hindari tontonan film berbau seks, dan menghindari pembicaraan yang mengarah kepada bumbu-bumbu seksual. Cara mencegah agar tidak terjerumus dalam seks bebas adalah 1. Meningkatkan harga diri, yang mana dapat belajar untuk selalu menghargai diri sendiri dan memiliki konsep yang benar, serta tidak tertarik akan pujian-pujian yang akan membawa kerugian pada diri sendiri. 2. Dapat mencintai diri sendiri, menerima diri apa adanya, belajar untuk mengembangkan potensi yang dimiliki, serta selalu bersyukur untuk segala hal yang dimiliki. 3. Dapat mengelola emosi dalam diri. 4. Dapat bertanggung jawab, yaitu siap untuk menerima resiko dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan. 5. Tegas dalam menolak ajakan pasangan yang dianggap menyimpang, dengan cara sopan dengan maksud untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pendapat tanpa bersikap agresif. Yang keenam, meningkatkan pengetahuan dengan cara merangsang pikiran para remaja untuk menjauhi perilaku seks dan memahami bahaya yang ditimbulkan akibat melakukan hubungan seksual. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.